PCC Rumah Sakit Wahidin. Dan beliau pada dasarnya sangat mengapresiasi kita. Beliau sangat merespon dengan baik rencana yang kita sampaikan dalam rangka untuk pembentukan Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia DPW Sulawesi Selatan. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan tadi beliau dan mungkin kami berikan dulu kesempatan kepada Pak Sekretaris II, Pak Herman Bakri, untuk menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPW PPNI Sulawesi Selatan. Mungkin nanti kita kalau ada yang perlu ditambah-tambahkan, kalau mungkin ada yang kurang, tambahkan boleh teman-teman yang hadir tadi untuk menambahkan. Saya persilakan dengan hormat pada rekan kita, Bapak Haji Herman Bakri dari Balai Paru Makassar. Silakan, Adinda Herman. Oh iya, terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berdasarkan hilang suaranya Pak Haji. Termut Kak. Iya, oke. Dari hasil audiensi tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Ketua PPNI Provinsi. Di antaranya yaitu bahwa garis koordinasi antara FPKHI ini dengan DPW Provinsi adalah sebatas garis koordinasi. Jadi diharap dengan terbentuknya ini kita akan tetap berkoordinasi dengan DPW Provinsi. Kemudian dari DPW itu mengusulkan untuk dibuat steering committee yang di-SK-kan oleh DPP, yang nanti steering committee ini bertugas untuk mengumpulkan bahan kongres. Di samping panitia pelaksana yang kita semua terlibat ini, ada steering committee. Sedangkan untuk kita sebagai panitia pelaksana hanya sebatas mempersiapkan teknis kongres ini. Jadi untuk pembahasan aturan nanti itu dibahas oleh steering committee dan diharapkan dibuat SK dari DPP sebagai legalitas kita untuk bekerja. Terus untuk skema pemilihan ketua tadi ada beberapa saran dari Pak Ketua DPW, yaitu kita tentukan dulu syarat peserta yang akan ikut kongres. Dengan syarat ini kita menentukan calon-calon peserta yang akan ikut pada kongres. Terus kita hitung biaya atau akomodasi. Kemudian usahakan seluruh anggota yang terdaftar di forum kita ini nanti datang ke tempat kongres. Dan kita pastikan apakah semua peserta kongres yang hadir itu mempunyai hak suara yang sama. Baik dari peserta yang hadir, panitia, dan steering committee itu mempunyai suara untuk memilih dan berhak untuk dipilih. Dari metode pemilihan ketua tadi, ada dua yang diusulkan, ada dua cara. Yang pertama sesi pertama, kita adakan pemilihan bakal calon dulu. Jadi tiap-tiap anggota mengusulkan siapa yang dirasa layak untuk maju sebagai calon ketua. Atau yang kedua bisa juga perwakilan. Misalnya dari daerah ini perwakilannya berapa orang yang hadir itu mengusulkan satu orang untuk dicalonkan untuk sebagai bakal calon. Dan untuk sesi kedua nanti baru pemilihan ketua. Jadi dari bakal calon yang ada kita seleksi lagi apakah kita ambil 5 orang atau 3 orang atau berapa orang pun yang kita rasa memenuhi syarat, kita ajukan untuk masuk ke sesi kedua yaitu pemilihan ketua.
Jadi sesi pertama pemilihan bakal calon, sesi kedua pemilihan calon. Terus ada tadi usulan apa? Pertanyaan bagaimana kalau aklamasi? Untuk aklamasi itu bisa apabila calon yang diajukan cuma satu dan memenuhi syarat untuk pencalonan. Kemudian bisa juga pemilihan langsung satu suara, satu putaran saja. Tidak ada lagi sesi satu penentuan bakal calon dan sesi kedua penentuan calon. Jadi langsung. Begitu kita mulai kongres, seluruh peserta yang mempunyai seluruh peserta kongres langsung memilih salah satu calon ketua. Jadi itu berdasarkan suara terbanyak saja. Tidak lagi kita tentukan satu atau dua bakal calon yang maju ke pemilihan. Langsung kita menentukan calon berdasarkan suara terbanyak. Kemudian untuk biaya kongres, ini yang paling penting kita bahas malam ini. Untuk biaya kongres tadi Pak Ketua mengusulkan bagaimana kalau biaya kongres disatukan dengan seragam. Jadi semua yang hadir itu kan membeli seragam, langsung kita include-kan di situ biaya kongresnya. Kemudian apakah seluruh peserta yang hadir mengikuti kongres ini kita angkat atau kita otomatiskan menjadi anggota forum kita ini? Ini dikembalikan ke kita dulu untuk diskusi malam ini. Ada dua. Yang pertama biaya kongres itu dikutkan dengan seragam. Kemudian apakah peserta kongres otomatis menjadi anggota? Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adinda Herman Bakri. Apa yang telah disampaikan tadi oleh Adinda Herman, jadi ada beberapa yang memang harus segera, yaitu satu, kita yang ada di sini yang jadi panitia yang menyiapkan teknisnya itu juga harus disahkan dengan harus ada SK dari pusat. Ya, seperti ya itu ya Pak Herman ya. Harus ada SK. Karena sempat tadi ditanya, ini yang ngirim surat ke saya sudah ada SK-nya. Jujur belum ada, Pak. Nah, jadi itu harus di SK-kan juga. Jadi satu steering committee, yang satunya apa lagi namanya? Coba buka mic tak, Dinda Herman. Yang satu OC, apa? Apa? Panitia pelaksana, Pak. Saya lupa tadi apa ini OC Iya. tadi itu. Iya, oke. Yang satu yang steering committee, yang satu itu maksudnya panitia. Ya, Oke, panitia. steering committee itu nanti dia berfungsi untuk mengatur rundown acara, membacakan tata tertib, kemudian mekanisme pemilihan, dia semua nanti itu. Nah, kemudian jadi dasarnya dulu adalah keduanya ini harus di SK-kan dulu. Keduanya harus di SK-kan dulu. Dan insya Allah setelah acara Zoom malam ini, saya akan berkoordinasi segera dengan pusat, dalam hal ini mungkin lewat Pak Husni dulu, atau ke Mbak Retno, untuk berkoordinasi agar supaya malam ini kita sudah tentukan, oh ini sudah panitia pelaksana, kemudian ini yang steering committee yang atur nanti jalannya persidangan di Kongres. Nah, nanti kita tentukan memang malam ini siapa orang-orangnya, supaya di SK-kan dari pusat. Nah, nanti dari pusat setelah ada SK, kita langsung go bekerja. Tetapi malam ini yang dikatakan Pak Herman betul sekali bahwa malam ini kita secara teknis sudah harus mempersiapkan kalau kita ingin membuat kongres ini secara offline atau hybrid, tentunya pakai biaya. Dan tadi Pak Ketua sudah langsung menyinggung bagaimana kalau misalnya satukan dengan harga bajunya. Nah, harga baju yang sudah disampaikan kepada kami itu dari Pak Perdi, lebih saya sampaikan secara umum di sini, 280.000 itu sudah baju jadi, dan
itu sudah 15% dari 280.000 itu diberikan ke kita. Ya, harga baju itu 280, itu 15% dari 280 sudah diberikan ke pengurus nanti. Kemudian selanjutnya, kalau kita ingin bikin kongres ini offline, tentu kita harus memikirkan biaya sewa gedung, kemudian makanan, kemudian mungkin ya apa ATK dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau apa perlu kalau misalnya orang pakai Zoom apa namanya pakai langsung di YouTube kah atau memang pakai Zoom saja. Nah, tentu pakai biaya lagi dengan orang-orang IT kalau pakai langsung di YouTube. Tetapi kalau Zoom mungkin pakai hybrid tidak terlalu mahal. Nah, tadi Adinda Herman sudah menawarkan kalau memang kita bikin hybrid kongresnya, tidak terlalu banyak yang offline, bisa di kantornya beliau juga. Nanti dipikirkan mungkin tidak terlalu besar biayanya. Nah, tetapi ada juga saran tadi, sempat Adinda Adong juga bilang, coba makin minta geraha PPNI. Saya bilang, ya, semua itu bisa jadi alternatif, tapi keputusan teman-teman pada malam hari ini, mari kita rembukkan mana kira-kira jalan yang kita akan tempuh. Ayo, kita sama-sama diskusi seperti apa baru kita jalankan. Tetapi untuk urusan SK itu insya Allah sebentar. Atau mungkin kita putuskan dulu siapa yang mau ditaruh di steering committee ini. Yang susun ini acara, kemudian susun tata tertib, kemudian dipisah nanti ada yang steering committee, ada yang panitia pelaksana. Tapi tidak, kalau saya jangan usah keluar dari sini. Atau bisa kita ganda di sini, atau tidak perlu terlalu banyak supaya bisa kita saling mengisi walaupun di panitia steering committee saling membantu begitu supaya dua-dua jalan. Nah, itu kalau hemat saya. Karena kalau terlalu banyak juga kadang koordinasinya sulit. Kadang koordinasinya juga sulit. Nah, kalau menurut hemat saya. Tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke teman-teman. Kita bahas dulu ini satu tentang SK. Kalau sepakat Ki, malam ini kita tentukan juga siapa ditaruh di steering committee, siapa ditaruh di panitia pelaksana. Nanti saya minta pusat untuk SK kan. Ya, silakan. Tabe kaji. Silakan, Bang Iwan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yang saya mau tanyakan dulu, Kak. Dari harga baju, kemudian dikurang berapa, Kak, dari keuntungan di situ? 15% ya? 15%. Jadi itu Kita dapat berapa itu, Kak, di situ? Halo, iya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Coba dari Waalaikumsalam. 280 itu 10.000 kayaknya itu, Pak. Berapa? Kalau dari 280 itu 15%-nya itu sekitar 43.000. 42 ya, sekitar itu. Yang 42.000 ya? Iya. Oke. 42.000 nih, Pak Iwan. Terima kasih. Ya, kan gini. Ya, oke. Kenapa saya begini? Yang pertama, kita mau menghitung kekuatan tak dulu. Jadi yang pertama itu kekuatan dana tak dulu, Kak. Yang perlu diketahui berapa sep dana tak yang bisa dipakai. Kalau memang seandainya kurang, maka boleh ditambah. Begitu, Kak. Supaya bisa Ki menghitung. Jangan sampai kegiatan ini minta 2 kali. Itu lebih tidak enak itu. Kalau kita minta 2 kali sama teman-teman anggota. Jadi makanya itu baik-baik dulu berapa kekuatan danata yang bisa kita pakai untuk kegiatan ini. Kan jelas kan larinya ke anggota semua. Jadi makanya kalau memang mau digabungkan dengan baju, dari baju kita dapat 42. Kemudian kalau seandainya, Kak, kita gabung, langsung jadikan 300. Kita dapat sep dana berapa kira-kira? Dikali berapa anggota? Baru Ki bisa berhitung-hitung itu. Di mana Ki mau mengadakan berapa sep danata, kemudian berapa yang mau datang, kemudian berapa yang lewat Zoom. Itu yang perlu difasilitasi semua. Kemudian
dari segi fasilitas, kalau seandainya yang datang, kalau saya tidak salah paham Kak Kaji, tadi maksudnya Pak Rahmat untuk pemilihan itu Kak lebih enak kalau dia datang, kemudian dilihat jumlah anggota, berapa yang memilih. Jadi yang semua yang datang maka berhak untuk dicalonkan dan berhak untuk memilih. Kalau saya tidak salah paham begitu Kak ya, maksudnya begitu tuh. Jadi kalau menurut saya Kak, lebih enak kayaknya kalau untuk event yang pertama ini lebih enak kalau datang semua Ki. Kalau sempat. Ya. Saya setuju dengan yang Pak pertama Iwan. kenal-kenal Ki semua, silaturahmi yang pertama, yang kedua keakraban. Itu yang saya mau Kak. Nanti setelah momen yang kedua, itu kan boleh nanti bagaimana sistemnya. Begitu Kak aja. Menurut saya Kak, begitu itu. Makasih. Saya kembalikan ke Kak. Jadi berapa kira-kira dananya menurut kita? 300 hitung lagi incarnya. Kak, berapa semua yang mendaftar untuk baju? Fix atau tidak? Kalau memang seandainya 43 Kak dikali berapa? Halo. Dikali Maki? Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya Kak, silakan. Kalau untuk saat ini yang mendaftar ini sudah ada 171 orang. Nah, itu kita ambil dari 171 dikali 42.000. Saya kira kalau dari sini ini kalau untuk 171 orang dengan makan bisa tertanggung sebenarnya. Kalau kita ambil patokan anggaplah yang sederhana saja itu sudah dapat mungkin 20.000 atau 25.000 per porsi per orang. Kalau dari konsumsinya lebih 15% dari baju. Itu kalau untuk konsumsi, sisanya masih ada. Tapi kan kalau misalnya kita harus sewa gedung dan lain-lain, pasti butuh dana lagi. Betul. Itu yang perlu diperhitungkan Kak. Ya, belum lagi akomodasinya, belum lagi kan kita harus beli ATK juga dan lain-lain. Saya kira itu. Kak. Makanya mau dihitung itu kaidah. Berapa yang kita dapat Kak kalau di antara 171 dikali 43 ya? 42.000. Jadi 42.000 dari 171. Itu Mika nanti ditambah termasuk itu Kak akomodasinya, ATK-nya, sewa gedungnya. Itu yang perlu dihitung Kak. Halo. Iya Kak. Kalau dari silakan. 171 itu kita dapat 7.182.000. 7 juta. Sekitar 7 juta kalau 100 lebih. Ya, kita dapat 7.180.000. Kalau dari ini kan juga belum ditutup, makanya saya baru mau bicara sama Haji Ferdi. Kita tutup sampai tanggal berapa ini orang list, karena jangan sampai Haji Ferdi juga sudah pesan karena terhalang juga dengan pengiriman. Dia pasti masih proses di sana, belum lagi pengirimannya. Jadi kalau bisa minta Pak Ketua kasih Kak waktu, maksudnya bukan kasih waktu, kasih Ki sampai tanggal berapa teman-teman melis untuk penyediaan bajunya. Oke. Kaidah tunggu dulu Kaidah, saya bertanya. Jadi sekali lagi saya bertanya, pertegas bahwa harga yang kita sampaikan ke saya kemarin 280 itu sudah baju jadi ya Kak? Iya, sudah baju jadi. Sudah jadi prosedurnya itu tahu Haji Ferdi, dia minta kalau tidak salah ya, kan ada Jajarni di sini. Tapi Dinda itu dia minta file, kemudian beliau ke pabriknya untuk dicetakkan bajunya, kemudian ke konveksi yang buat sesuai dengan size pesanan kita. Nah, dari konveksi itu kemudian ke Haji Ferdi, jadi itu teropor-opor Ki, kemudian pengirimannya lagi ke sini. Makanya saya bilang harus ada tenggang waktu, tahu sampai kapan teman-teman beli. Iya, karena coba dia dulu kali bikin. Tapi bisa ditelepon Haji Ferdi. Telepon dulu Haji Ferdi masuk supaya kita bisa klop dulu ini. Izin.
Atau Ya, Haji? siapa? Pak Udin. Pak Ketua. Ya, silakan, Izin, silakan. Pak Siapa? Ketua. Pak Udin. Saya sepakat tadi dengan Pak Jiwan. Alangkah bagusnya kalau memang kita, karena pertama sebagai ajang silaturahmi untuk kita datang semua dalam bentuk offline. Karena di situ waktunya kita ketemu dari semua angkatan. Itu pun ke depannya nanti untuk biaya mungkin cocok dari harga baju mungkin kita bisa up sedikit. Karena ini juga belum tentu kita berapa orang yang datang. Tadi ada usulannya Pak Ketua, bagaimana kalau kita lempar semacam itu kayak formulir. Siapa yang bersedia mengisi formulirnya, terus membayar misalnya sekian, dikasih baju dengan siap datang di acara. Iya, Terus ini berarti Pak, ya, silakan. terus karena ini Pak sudah datang Pak JPRD masalah baju, kira-kira dengan segitunya jumlah anggota yang pesan, kira-kira berapa minggu Pak Haji, kira-kira bajunya bisa selesai. Ya. Depannya juga kita Ya. bisa closing juga yang list. Ya, terima kasih. Ya, makasih Andi. Iya, Usul, Bang Adil, masih ada yang mau tambahan dulu? Ya. izin. Usul, Siapa? Pak Bang Ketua. Rido atau siapa tadi? Saya Ridho. Ya, silakan. Bagaimana? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Tapi Anda saya usul, jadi kita jangan fokus dulu ke masalah baju dan pembiayaan. Pertama-tama ini bagusnya barangkali kalau kita koordinasi dengan pusat dulu bagaimana teknis kongres sebenarnya. Terlepas daripada keinginan kita untuk bersilaturahmi, jadi tujuan utama sebenarnya. Karena ini kan awal dari pembentukan organisasi kita ini. Saya usul bagaimana kita koordinasi dulu ke pusat, teknisnya bagaimana yang telah mereka buat. Karena kan jumlahnya juga ini banyak sekali nih, tentu butuh biaya yang besar. Dan saya yakin juga bahwa dari sekian banyak juga orang yang menulis ini belum tentu juga semua hadir. Kan kemarin sudah Ibu Retno sampaikan bahwa sebenarnya pemilihan ketua pada saat kongres ini kan teknisnya sebenarnya lebih sederhana bisa lewat offline, bisa online, dan intinya kan adalah hanya penunjukan saja dulu ketua dan pemilihan ketua saja dulu gitu. Jadi sebelum kita jauh melangkah ini masalah baju dan apa segala macam dananya ini, bisakah kita ada kesempatan untuk koordinasi dulu dengan pusat, Anda gitu. Halo, Tabe, saya menyambung dari Pak Ustadz tadi. Betul, karena tadi saya sempat bicara dengan Bu Retno. Beliau bilang sebelum ada kongres itu harus ada pre-kongres. Jadi pre dulu, baru kongresnya. Itu untuk mengetahui teknisnya, seperti apa itu kongres nanti. Kemudian itu tapi dalam bentuk Zoom. Dan itu yang diundang adalah Ketua DPP, Sekjen DPP, dan pengurus DPP Pusat. Itu menurut beliau. Jadi bukan semerta-merta kita bikin kemudian kita tidak tahu kemana arahnya. Jadi dia harus kita undang dulu di Zoom meeting sebelum kongres. Jadi kita buat pre-kongres dulu sebelum kongresnya. Itu menurut beliau. Itu bukan menurut, itu saran beliau. Kemudian nanti setelah kongres, terserah apakah itu setelah kongres nanti pemilihan pada saat kongres sudah kongresnya, nanti di seminar baru pengukuhannya, atau pada saat kongres pengukuhan seminar berjalan. Itu menurut beliau tadi. Jadi harus ada yang seperti itu sebelum kita masuk kongres. Saya tambah lagi, Tabe. Kan kemarin juga beliau sampaikan kalau misalkan di kongres ini sebenarnya juga dia tidak datang semua, tapi pada saat pelantikan itu bisa diserta juga dengan seminar. Nanti di situ baru kita undang semua undang semua teman-teman yang ada di grup itu. Sekira begitu,
barangkali kan dah. Karena tidak mungkin habis kongres kita datang semua, pelantikan kita tidak datang. Itu kan Iya, butuh biaya betul. lagi. Butuh biaya Iya. lagi. Mana lagi mau ada lagi seminar, itu kan biaya lagi. Itu yang mesti kita dulu, pikirkan dulu. Jadi usul saya, mulai barangkali setelah Zoom ini, kita koordinasi, kemudian kita bikin lagi apalagi namanya, konferensi ini. Jadi ada lagi pembicaraan lagi untuk memantapkan itu. Kemudian masalah steering committee ini perlu juga kita koordinasi lagi. Apakah perlu itu steering committee? Karena kemarin kan petunjuknya bisa saja menunjuk saja langsung satu orang siapa yang dianggap bahwa capable untuk ditunjuk jadi ketua. Saya kira begitu. Yang terlalu buru-buru dulu. Bukan biaya sedikit ini, dan bukan satu event yang kita mau buat ini, berulang-ulang ini sebelum betul-betul terbentuk ini organisasi. Saya kira demikian kan. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya lanjut, ada Pak Haji Perdi. Mungkin bisa disampaikan ulang dulu Pak Haji Perdi, langsung sebentar. Kalau Pak Haji Perdi sudah bicara baru kita lanjut lagi. Mungkin saya mau undang Mbak Retno masuk juga nanti sebentar. Silakan Pak Haji. Pak Haji Perdi masih monitor. Iya, maaf ini Pak Ketua, apa namanya? Saya kan belum mengikuti dari awal ini karena tadi ada kesalahan ini tadi. Karena tadi saya pakai yang kode pertama, jadi makanya saya tidak mengikuti dari awal ini pembicaraan gitu. Iya. Tapi Haji Perdi tadi ada keterangan disampaikan ke Aida ya soal baju ya. Oh Soal iya. baju, bahwa bajunya itu kalau 280 dari Pak Haji Perdi itu masih bisa dapat kita 15% dikembalikan ke organisasi. Seperti itu ya Pak Haji? Iya, kalau kemarin saya pembicaranya sama yang tangani ini kain di PP itu, misalnya kan kemarin mereka ada harga berapa tuh, dari pendonya itu 180.000, terus mereka naikkan Iya. jadi 200, jadi mereka ada ini apa namanya, ada masuk di kas PP untuk 15.000-nya. Nah, demikian juga nanti itu kita misalnya dari harga 200 yang dikasih, jadi nanti dari saya nyotor ke PP per item itu 15.000 begitu. Oh iya. Ya, itu untuk harga pusat di luar dari ongkir. Karena beliau bilang kita harus apa namanya, harganya harus dari sana. Seperti itu. Oh, harganya dari sana Pak Haji. Tapi Iya. tadi itu begini, tadi saya juga sempat bicara dengan Ibu Retno. Dia bilang, dia kasih juga usul. Dia bilang begini aja, Mbak Ida, bajunya tetap 250. Kan Haji Peri dengan saya kemarin kita bicara 280 kan, kemudian Iya, 15%-nya masuk ke organisasi. itu juga Nah, sudah masuk organisasi itu. iya, nah itu tadi saya bicara, dia bilang karena kita kan ini harus transparansi. Iya, betul. Tidak boleh ya. Jadi 250 ini sesuai dengan harga yang di pusat. Iya. Ya. Nah, dia Nanti bilang dari kok 2,5 boleh itu kita keluar. up. Dia bilang kalau boleh tidak usah di up dari situ. Kalau memang teman-teman banyak yang sudah, maksudnya dia tahu kalau ini harga memang dari pusat sekian, tapi kita meminta kerelaan teman-teman untuk menyumbang, istilahnya sedekahlah. Kita baru membangun suatu organisasi, pasti kita butuh modal awal, karena banyak yang harus kita siapkan. Jadi kalau saya pribadi lebih baik kita, karena kan 280 itu juga harga murah daripada kayak Haji Perdi juga 250 juga dia kewalahan. Saya yakin kalau kita juga cuman 250 belum yang lain-lain, lebih baik kita 280 tapi kita dapat 42.000 dari situ. Kalau 15%, bisakah Haji Perdi sesuai dengan nota kemarin? Kalau iya,
Dan dulu hitungannya kan mestinya juga masuk di PP itu 15.000. Jadi mungkin begini, mungkin dari 42.000 itu dikurangi 15.000 untuk PP. Oh, PP berarti cuma sekitar berapa itu, Haji? Sekitar 27.000. Iya, 30-an. Iya. Iya, 27 kapan? 27. 27.000. Itu yang penting. Ya, 27.000 Kita deh. Ya, oke. 27.000. Itu semua Kak yang perlu ditahu itu Kak. Pengeluaran-pengeluaran begitu itu. Iya. Kemudian Pak Haji misalnya, itu butuh waktu berapa lama itu Pak Haji? Kalau anggaplah ya pemesannya 50 atau 100 itu berapa lama itu kira-kira Pak Haji waktu? Kalau masalah jahitnya mungkin sekitar 2 mingguan insya Allah. Karena ini kan ya lama ini di desainnya, karena kebetulan juga dari pusat itu dia mungkin hilang filenya. Jadi ini sementara lagi sementara dibikin desainnya, biar saya kalau mungkin besok sudah selesai. Jadi nanti saya koordinasi sama yang bagian urusin ini batik di PP. Kalau memang mereka sudah cocok, sudah ACC, saya juga tunggu sampel bajunya Haji Arni supaya langsung saya kirim ke pembatikku supaya warnanya tidak meleset dari warna aslinya gitu. Berarti masih lama proses. Tapi Pak Haji, itu saya kembali dulu ke yang supaya kita tidak miskomunikasi. Iya. Yang 280 itu kemarin kan saya sudah kestoki bahwa itu harus keluar 15% karena memang itu aturannya di pusat juga begitu, masuk ke organisasi. Nah, perhitungan kami, saya, Bu Salma dan lain itu sekitar 42.000. Kalau tadi PP itu kita maksud apa itu? Pajak atau apa? Enggak, karena tetap kita harus kontribusi sama PP untuk ini. Pengurus pusat maksudnya itu, iya. Iya, pengurus pusat. Kan ceritanya ini batik mereka yang kelola, cuma karena lagi ada masalah, makanya dia alihkan ke kita dulu. Jadi setiap ada penjualan harus masuk ke dia 15.000 per lembar. Iya, 15.000 per lembar. Nah, ini yang saya bilang miskomunikasi kalau saya tidak tahu. Oh begitu ya. Jadi ceritanya 27.000 itu yang masuk ke kita DPW. Iya. Tentu dulu Pak Haji berapa pastinya dari kita saja. Kita menentukan berapa. Sekian persen ke kita. Cocok mi tahu kalau saya Haji Dinda toh cocok mi kalau Haji Perdi yang saya mau ini bagaimana kalau tapi saya gini yang berpendapat bagaimana kalau kita jadikan dia 300 jadi yang 15.000 toh bakal 300.000 baru nanti kan dikasih penjelasan di situ bahwa harga sekian dan 20.000 adalah anggap sumbangan atau sedekah dari begitu saja. Jadi nanti kan kita buat begitu bahasanya Saya minta 20 itu susah. Karena kan kalau kita harus masukkan 280 batik kemudian kita lagi bilang kalau bisa minta tolong teman-teman untuk sumbangsi dan lain-lain kayaknya bagaimana sekali karena ada juga orang yang mengerti ada juga bilang pasti noko-noko Ji. Nah kasih kita Oke, tunggu dulu Kak Haji, Tabe. Saya potong bicara, maaf. Jadi begini, Pak Haji Perdi anggap ya 300.000 itu kan kalau 2,5 15.000 itu sudah pasti keluar ke pusat, DPP pusat. Berarti yang sisanya itu kalau kita up jadi 300.000 masih ada dipegang 50.000 begitu ya Pak Haji? Bukan. Tunggu. Tunggu Kak, 27 Kak. 300 toh, terus kita kurang 300 kurang 15.000. Iya. 285. 285. Kita kurangi lagi nih dari 285 ke 2,5.
ke 250. Iya. 35. Berarti 350. 35, 35, 35.000. sorry, 35.000. Nah, 35.000. itu nanti ya masuk ke kita. Oh, begitu ya. Oh, Iya. 35.000. Oke, 35.000. Atau bagaimana Kak anunya itu? Bagaimana tadi? Totalnya, Nggak bisa, karena ini Kak. juga harga karena ini totalnya juga dulu sudah- baju. Tapi tadi yang 280, 250. tapi 280 itu tadi berapa yang masuk? Nah. Kalau masih harga yang 280 berapa masuk di DPW? Ya itu maksud saya, berapa Berapa masuk itu? dari Tadi kan 28. sudah di situ berapa? 27.000. Berarti kalau dia di up jadi 300, harusnya jadi 47.000. 47.000 betul. Ya, Iya. harusnya Mm. gitu. Jadi bahasanya nanti itu kaidah bisa begini. Harga baju sudah include dengan Biaya kongres. apakah Biaya kongres. biaya registrasi, Biaya bukanlah biaya registrasi Kak, atau bahasanya apa supaya Ya, halus. lebih bagus Ya, lah ya. bahasanya. Jangan Kalau bilang itu nanti sumbangan, jangan mungkin kalau itu bahasanya nanti bagaimana Iya. kalau ya intinya Iya, itu iya. dulu. Jadi dari harga 300 itu sudah masuk ke kas organisasi 47.000 di Aji Peridi tabe. Iya, cocok. Ya, Iya, teman-teman. salah, Jadi iya. itu sudah berarti sudah selesai Mi. Bahasanya nanti seperti apa nanti ada Jitira, Aji Salma apa nanti saya berbahasa bersama sama Lisa. Ya lanjut pakai. Oke, berarti kalau 47.000 anggaplah itu kita sisihkan untuk budget makanan dan gedung. Ya. Anggaplah kita sisihkan untuk budget makanan dan gedung, berarti kalau kita jual itu 300.000, baju sudah include dengan registrasi kongres. Kira-kira bagaimana? Bisa enggak itu kira-kira? Masuk enggak hitungannya? Iya, sudah mau. Ya, kalau saya sih yang Izin sampai dulu Bang Haji. Iya, silakan Bang. saya Kira-kira sudah misalnya kongres kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah maksudnya begini, kalau memang pagi mungkin kita bisa siapkan teman-teman snack makan pagi saja, nanti siangnya baru makanan yang berat-berat. Iya. Satu kali makan saja. Itu seksi Kali makan konsumsi, saja. Pak. Saya seksi konsumsi yang bahas nanti itu. Baik, Haji. Kalau kita Perlu memang coba dibahas beda kira-kira kisaran berapa per orang, misalnya anggaplah satu orang misalnya 35.000 satu orang ya, nanti di ini Begini. Abe, Ditanya dulu Pak, berapa orang yang mau datang? Tabe. kalau Datang dulu. misalkan begini, kalau kita misalkan di kongres kita mau semua hadir, bagaimana pada saat pelantikan? Dari mana biayanya kita mau ambilkan? Ya, Saya pikir di pelantikan itu adalah momen paling sakralnya sebenarnya, karena disitulah pengukuhannya. Jadi maksud saya sambil berhitung-hitung berapa kekuatan uang kita ini, sambil kita persiapkan ini untuk kongresnya saya dulu. Kalau bisa kongres ini sesederhana mungkin, sesimpel mungkin seperti itu. Nanti pada saat pengukuhan baru kita besar-besaran, barulah kita nanti hitung-hitung berapa kira-kira jumlahnya. Kira begitu, karena momennya kan bukan cuma di kongres saja, ada pengukuhan. Jangan sampai di kongres kita jor-joran habis-habisan, pada saat pelantikan sudah tidak ada lagi. Begitu. Ya maksud saya step by step lah. Pertama yang kita mau bahas adalah masalah kongres dulu. Apakah perlu offline atau online, dan bagaimana kita buat sesederhana mungkin. Yang jelas pengukuhan itu harus kita datang. Tidak bisa secara online, bagusnya kalau datang semua. Seperti itu, Kak Haji. Oke. Terima kasih. Begini, sekarang saya tahu maksudnya Pak Ridho tadi itu. Jadi maksudnya Pak Ridho bagaimana supaya kongresnya seperti mungkin arahannya tadi Pak Rahmat. Kalau memang Anda meragukan kekuatan finansialnya, tidak apa-apa, kita hybrid saja. Cuma orang yang mau dicalonkan itu sebaiknya harus hadir supaya untuk mengurangi biaya. Sebenarnya bisa juga kalau misalnya ya pendapat saya, kalau misalnya kongres kita usahakan berbayar tapi dengan baju, tapi pelantikan nanti itu rencana saya bilang bagaimana kalau kita bikin seminar haji. Seminar hajinya itu memang dapat kita dana walaupun kita usahakan jangan berat. Kalau bisa di bawah 100.000 supaya ada peminatnya. Karena kapan kita terlalu berat, aduh susah kayaknya. Jadi jadi disitulah mungkin kita bisa dapatkan biaya untuk pelantikan.
Tapi ini saya kembalikan kepada teman-teman semua. Mana yang kita mau, oke, Izin dulu kita Bang Haji, putuskan tapi baru kita. Ya, bagaimana? bagaimana nanti kalau anggaplah misalnya seminar dengan pengukuhan, banyak teman-teman bilang nanti digabung nih. Kayaknya agak susah kalau kita gabung pengukuhan dengan seminar. Kenapa? Kalau saat pengukuhan kita mau datangkan semua teman-teman, ada berapa peserta yang di situ? Ada 100-200 misalnya teman-teman, kecuali mungkin nanti pada saat seminar teman-teman yang ada di grup kita ikutkan juga sebagai peserta seminar sekaligus peserta apa tadi pengukuhan. Bagaimana menurut kira-kira? Ya betul. Karena kalau kita nanti misalnya seminar itu nanti seminarnya kan berbayar, Ji. Seminarnya berbayar. Iya, memang Jadi seminar tetap walaupun berbayar, dia tapi tidak semua mungkin teman-teman juga nanti yang ada di grup ini anggota yang ikut seminar juga. Itu juga perlu dipikirkan juga. Saya pikir begini, kan kita ada grup WhatsApp ini sebenarnya untuk menentukan ketua, sebenarnya tidak usah bingung, kita vote saja tiap perwakilan dari daerah untuk memasukkan nama-nama. Kan begitu, vote-nya kan bisa lewat situ, lewat dianu, nanti dilihat siapa yang suara terbanyak, kita sepakati. Nah, itu kita munculkan nanti pada saat di kongres. Saya kira begitu, Ji. Simple, Ji. Kan kalau misalkan nanti seminarnya kan kita buka secara umum juga. Kita bisa buka umum. Dan juga teman-teman yang masuk di dalam jadi apa namanya, masuk di grup ini, ya sebaiknya juga ikut juga seminar karena kan ada sertifikatnya. Jangan mau gratis, ya tetap dibayar lah. Harus ada SKP-nya. Begitu. Iya, harus ada lah. Harus ada SKP-nya. Panitia beda Pak, SKP-nya. Berhubungan LSM. Oke, sekarang begini Bipale. Sekarang saya kembali kepada teman-teman. Artinya baju ini tetap harus dipikirkan, tetap insya Allah akan ada. Entah nanti kongres atau entah pengukuhan nanti baru dipakai, ya terserah teman-teman. Kalau saya, sebenarnya bagus juga kalau kongres rame-rame pakai baju itu. Tetapi ini yang saya ragukan, jangan sampai waktunya tidak nutut. Karena kalau bisa kita adakan, rencana saya, kalau saya, seminar hajinya itu di bulan 11. Akhir paling lambat, kalau bisa, karena orang sudah mendaftar di bulan 12. Nah, tetapi usulnya Pak Ridho tadi bagus juga, bagaimana sesimpel mungkin kita adakan kongres ini. Usulnya Pak Rahmat tadi, karena ini adalah forum itu untuk menentukan ketua, haknya anggota, haknya peserta, yang menentukan siapa jadi calon ketuanya nanti, siapa yang jadi ketuanya nanti. Peserta kongres itu adalah yang punya hak suara. Jadi nanti metode-metodenya tadi itu teknis pemilihannya beliau sudah sampaikan ke kita. Sisa kembali kita sepakati dulu nih, mau bikin kira-kira dengan sederhana saja kongresnya, ataukah harus pakai baju hijau semua dulu ini baru bikin kongres, atau seperti apa? Karena maksudnya supaya semua pakai baju hijau. Ya. Usul konfirmasi makin dulu karena bagus barangkali dengan Pak Ketua. Pusat. Bagaimana Kak Ida? Iya, tapi kalau berbicara dengan masalah kongres, tidak bisa lupa pesan dari Ibu Retno bahwa sebelum kongres ada pre-kongres. Itu. Jadi itu dulu yang harus kita pikirkan kapan. Karena itu yang kita undang itu sebenarnya online, Ji. Tapi kan harus ada waktu juga, dan itu semua peserta harus hadir. Jadi harus juga dipikirkan. Karena itu, dan yang kita undang itu bukan bukan semua orang pusat ceritanya. Bukan semua sih. Sekjen, ketua, dan pengurus DPP-nya harus ikut di dalam Zoom. Itu dulu harus kita pikirkan sebelum masuk. Tunggu dulu ya Kak, saya telepon dulu Mbak Retno ya, supaya dia masuk deh. Iya, lebih bagus ya. Haji Perdi, adakah anu diskon? Ya. Adakah diskon? Tidak termasuk murah itu sebenarnya ke 280, 300 saja itu murah, Ji. Iya deh. Kan saya bikin baju seragam itu 350 malah. Pak Ustadz tuh itu emak cari diskon ini. Berarti ini panitia sudah harga murah, ini lagi diskon. Kan lumayan kalau panitia tuh dapat dia 220.
Lumayan Eh, itu KJ 300.000 dengan ongkos jahit mitawa. Iya, ada lagi lebihnya betul. tahu, Wah. Tapi karena ini juga diperhitungkan juga ongkos kirimnya Iya. Iya. dari Cocok ya, Pak sana Haji, ke cocok sini. ya. Iya. Kan, Iya. jadi itu sudah include ini semua itu sama ongkos kirim. Bisa gitu murah lewat jalur Romo. Ide Apa itu? karen joloro lalo. Bahasa mas. Nah, apalagi misalnya kalau waktunya kepepet kan, saya bisa pakai alternatif pakai kargo yang 1 hari. Itu dulu. Bisa Tapi bisa. modelnya itu seragam misalnya. Jadi kalau kita perempuan tunik Iya, mau. perempuan tunik iya. Iya. Standarnya Jamil itu. macam-macam Tunik juga. supaya cepat. Iya, supaya seragam betul Ki. Adil pakai tunik mau juga Dil. Iya. Pak Jadi dia itu ben tunik tapi terbelah dada. Yang mana ini bilang tunik, yang mana? Salah sama nanti tunik ditulis. Tidak Iya, pakai kalau Aja, puring, kemeja tidak pakai laki-laki puring, tahu namanya masalahnya kemeja justru. panjang. Tidak pakai puring. Nanti saya pakai tricot, dari dia lebih bagus dari puring. Jadi Lebih dia tahu standar bagus kalau pakai standar trikot, butik betul. kita Cocok pakaikan. nih. Apalagi Murah Pak meriah Haji dan pakai bagus toh. Iya, insya Allah. Mana mau berat? Kok saya kira tuh kalau 47.000 tuh bisa memang konsumsi tak ini. Ya, sih, bendahara dulu rincikan dulu konsumsi makan siang, Iya. makan pagi, Kalau makan lokasinya malam. kan nggak bisa jadi situ di emperan apalagi namanya di Pantai Losari. Duduk Oke. ngempet Makan toh. pisang ngepek. Makanannya pisang ngepek cukup gitu. Tidak Ji. Kita juga tidak boleh juga berlebihan memesan. Saya mau sesuai list Ji. Jadi tidak terbuang-buang juga uang. Toh? Kayak kemarin itu Jadi pesan berapa? enggak dimakan Ji. Iya, kasihan juga kalau kita terlalu banyak pesan, baru yang datang nanti. Jadi yang betul-betul datang, meskipun dia sudah bayar, kalau dia tidak datang, kasih tahu betul. Atau saya punya usul begini, tiap di daerah diusul saja utusannya 3 orang yang datang, yang offline, yang selebihnya online. Ya. Ya, cocok Biar itu. ikut online, betul. Tapi Haji Ridho, Haji Sarifudin, Haji Adi harus jadi. Kalian coba makan. Bisa Ji, yang penting di bawah itu Ji, di bawah tanggal 25 lah. Bisa Ji. Di tanggal berapa? Bulan berapa kah pendaftaran? Bulan Akhir 11. Tunggu dulu kulantik dulu, Kemenkes dulu, kulantik dulu. Dulu, Pak Menteri dulu. Ya, Mbak Retno mau bergabung sedikit lagi. Oke. Iya. Prabowo, Pak Ustaz pasti ini. Gimana? Bukan, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Retno. Mbak Retno. Selamat datang. Ya. Assalamualaikum, silahkan. Ya, sorry Mbak Retno, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu hasil kami sebelum melangkah tadi. Kita bikin audiensi dulu dengan Ketua DPW PPNI Sulawesi Selatan untuk meminta izin restu arahan dari beliau. Alhamdulillah audiensi dan beliau alhamdulillah sangat merespon baik. Mereka mengapresiasi kita, silahkan lanjutkan dengan harapan bagaimana teman-teman bisa memberikan hal yang baik ya, hal yang baik untuk calon jemaah, calon petugas dan sesama alumni. Dan tadi penyampaiannya ke kami itu termasuk ini Mbak. Yang pertama adalah kami harus dibuatkan SK terlebih dahulu, panitia dibuatkan SK, kemudian steering komite harus dibuatkan SK. Steering komite itu berfungsi nanti untuk menyusun tentang rundown acara, tata tertib, pelaksanaan daripada kongres. Seperti itu tadi penyampaiannya. Untuk panitia kecil yang ada di sini, dia yang mengatur tentang persiapan tempat, persiapan mendatangkan orang seperti itu. Nah, kami punya beberapa rencana. Ada yang mengusulkan mari kita buat kongres ini sesederhana mungkin supaya tidak terlalu memakan biaya yang banyak. Jadi ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita bikin hybrid. Sebagian ada offline, sebagian ada online. Ada juga yang menginginkan, Mbak, kita
offline aja. Sekalian kita jual bajunya, kita up harganya, dan tetap kita wajib mengeluarkan sesuai dengan instruksi dari DPP, yaitu 15.000 per lembarnya. Tetapi harga yang dijual itu sudah include dengan biaya yang dipersiapkan untuk konsumsi dan sewa gedung dan lain sebagainya. Tetapi kami berpikir juga jangan sampai malah kita heboh di kongres, ternyata di pelantikan dan acara seminar kurang peminatnya. Itu kan pendapat teman-teman juga yang perlu kita ini himpun. Dan tadi penyampaian dari Ibu Ida, seperti penyampaian Mbak Retno sebelumnya, bahwa mesti harus ada pra kongresnya. Ya, nah, olehnya itu saya undang Mbak Retno, mungkin bisa arahan kepada kami seperti apa yang kami harus lakukan supaya acara ini, pemilihan ketua sudah dapat terlaksana dengan baik. Waktu dan tempat kami persilahkan, Mbak Retno. Oke, terima kasih sebelumnya. Ini juga baru Zoom juga dengan Jawa Tengah ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya mengapresiasi ya istilahnya kerja dari tim kecil untuk istilahnya terlaksananya nanti kegiatan atau pembentukan EPKHI Sulawesi. Jadi istilahnya apresiasi dari kami. Terus tadi memang sempat kemarin ketemu Mas Cipto di Jogja, itu sempat kita diskusi. Memang sebaiknya sih disarankan sebelum acara kongres itu nanti diadakan prakongres dulu, istilahnya silaturahmi dan prakongres dengan Zoom seperti itu, dengan anggota yang sudah teridentifikasi di grup WA itu. Satu itu sebenarnya cuma untuk menyamakan satu visi misi seperti itu. Intinya satu, oh kita dibentuk grup ini untuk apa, terus kedepannya mau apa, kita sama-sama. Terus tadi alhamdulillah sudah ada pembicaraan dengan PPNI. Yang jelas satu, untuk acara kongres ataupun seminar ataupun pelantikan itu tergantung dari masing-masing teman-teman di daerah. Kalau di Jogja dulu itu kan kongres dulu kita mengadakan kongres Zoom seperti itu. Prakongres, kongres itu melalui Zoom. Setelah itu kita adakan pelantikan dengan ditambah dengan seminar. Jadi pelantikan dan seminar itu kalau Jogja. Kalau yang dari Jawa Barat itu kongres dan seminar. Jadi seminar dulu dilaksanakan, siangnya baru kongres seperti itu. Dan itu juga dilaksanakan juga istilahnya ada daring, ada luringnya. Ya tergantung dari teman-teman mau yang dipakai yang mana seperti itu. Mau kongres dengan seminar itu juga boleh, dengan pelantikan dan seminar juga boleh, monggo aja itu dari kesiapan dari teman-teman. Terus terkait nanti memang panitia kecil ini kan ada SK-nya, ada SK untuk pembentukan panitia, terus istilahnya dari untuk mengajukan istilahnya permohonan mengadakan suatu kegiatan kan terkait nanti mengundang PPNI, mengundang istilahnya DPP dan lain sebagainya. Jadi memang itu nanti perlu istilahnya tim kecil kan kemarin sudah dibentuk ya, ketuanya siapa untuk ketua kongresnya seperti itu. Saya kemarin sempat melihat seperti itu. Jadi fleksibel sebenarnya dan tidak memberatkan. Terus terkait seragam itu kan kemarin seragam sudah tahu nggih kalau dari pusat itu 200.000, tapi karena mau untuk mempersingkat waktu pembuatan dan ada istilahnya bantuan dari teman-teman Makassar biar cepat, ya sudah malah lebih bagus dioptimalkan dengan sekalian dibuatkan baju. Silahkan aja, itu malah lebih bagus. Terus teman-teman tinggal menyusun ngelis itunya ukurannya. Tapi memang untuk tambahan iuran sepengetahuan usul saya sih sebenarnya malah dibuat transparan aja. Ini kan baju disupport dari salah satu teman kita, harganya segini lah. Kita mau mengadakan kegiatan, mohon keikhlasannya untuk menambahkan ini ada tambahan biaya untuk organisasi, pembentukan organisasi ini. Insya Allah teman-teman
yang lain juga istilahnya support. Jadi kalau Jogja kemarin malah pada akhirnya dipasok 245 itu baru bahan aja ya. Itu pada transfer ada yang 250, ada yang 300 seperti itu. Ya tergantung dari teman-teman gimana dinamikanya di sana. Gitu ya. Baik, makasih Bu Ya. Haja. Oke. Berarti tidak sangat fleksibel sekali bahwa boleh kita seminar haji baru langsung kongres, tidak mesti harus ada prakongresnya. Kalau prakongres mau dilaksanakan untuk silaturahmi boleh-boleh aja ya Bu Haja ya. Ya, biar teman-teman terpapar itu nanti mau diadakan apa kan cuma Zoom aja. Istilahnya kan cuma silaturahmi terus ini panitianya ini kita mengundang DPP karena sebelum acara kongres kan biar ada pemaparan dari DPP, istilahnya dari Baik. bidang organisasi seperti itu. Siap. Oke. Terima kasih banyak Mbak Retno atas Ya. informasinya. Jadi teman-teman tadi sudah mendengarkan informasi dari Bu Haja Retno tentang kira-kira seperti apa kita mau bikin. Kalau memang teman-teman nanti sepakat kita contoh yang kayak itu, misalnya seminar paginya, kongres sorenya, seminar paginya, kongres siangnya setelah ba'da duhur. Ya, supaya peserta kongres bisa langsung ikut, bisa langsung peserta seminar bisa langsung ikut kongres. Seperti itu. Ya, oke, boleh, masuk akal juga. Kemudian prakongres itu berfungsi untuk ajang silaturahmi, bukan untuk penjaringan bakal calon, bukan ya, Bu Haja? Sebenarnya sih untuk silaturahmi aja waktunya seperti itu, tapi nanti dinamikanya seperti apa bisa aja itu kemungkinan nanti bisa menjaring atau apa, tapi memang yang pertama salah satunya biar satu istilahnya satu tujuan ini mau diadakan kegiatan atau diadakan pelaksanaan kongres ini tujuannya untuk apa, semua anggota yang di grup itu terpapar gitu loh. Kan ini banyak juga istilahnya mungkin masih bertanya-tanya, ini grupnya ini nanti ke depannya seperti apa, mungkin ada yang masih belum jelas seperti itu. Baik. Oke. Baik, berarti perlu kita adakan prakongres untuk mengedukasi teman-teman. Nanti kami minta tolong dari DPP dalam hal ini bagian humas dan organisasi untuk memberikan materi ya begitu. Pemaparan. Ya, terus nanti insya Allah Pak Ketum juga Pak Ketum Pak Turiman juga misalnya nanti bisa masuk dan nanti seperti apa kita sampaikan. Jadi hasilnya rapat ini nanti saya sampaikan ke beliau untuk arahannya seperti apa untuk teman-teman Sulawesi bisa melaksanakannya baiknya seperti gimana gitu. Oh iya, cocok. Berarti teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan Bu Retno, kita menunggu dulu. Kita menunggu sedikit. Kita sudah ancang-ancang seperti apa nanti alternatif yang diarahkan oleh Pak Turiman. Tetap kita akan ada prakongres. Nah, prakongres itu harapannya untuk mengedukasi, dipaparkan kepada teman-teman semua tentang organisasi ini ke depan seperti apa. Saling kenal-kenal juga dengan pengurus pusat. Ya, dan oke. Kemudian itu lagi Mbak Retno ya, nanti sepertinya saya nanti akan mengirim atau lewat Mbak Arni nama-nama supaya yang jadi steering komite, kemudian yang di panitia kecil ini supaya ada SK-nya, karena tadi Pak Ketua DPW PP ini sudah negur kami, loh sudah ada SK-nya belum? Belum ada Pak. Lah yang bersurat kemarin ke saya sudah ada SK-nya, belum ada Pak. Jadi mohon nanti maaf. Nanti tak sampaikan ke istilahnya Pak Ketua, istilahnya Pak Turiman, baiknya gimana, arahannya seperti apa dari bidang organisasi. Terus insya Allah nanti mungkin kalau nanti kita ada dua alternatif. Nanti link Zoom-nya nanti dari DPP bisa, terus istilahnya kan memfasilitasi, jadi istilahnya mengundang seluruh calon anggota FPKHI Sulawesi seperti itu kan. Terus nanti acaranya ronde acara bisa dibikin dari bidang organisasi, bilang gitu.
Boleh, Pak. Boleh. Ya, baik. Kan lebih enak. Jadi lebih enak dari teman-teman, intinya kayak gitu. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan sama Mbak Retno karena beliau juga sibuk ini mau istirahat mungkin silakan. Mau Zoom ini, Zoom dengan Jawa Ya, itu. Tengah ini. Ya, silakan kalau masih ada yang bertanya sama Mbak Retno dulu sebelum beliau keluar ke Zen. Atau cukup sementara ya? Saya Ya, cukup. izin Pak Ketua, cukup tabe. Ya. Ya silakan Pak Rido. Selamat malam Mbak. Yang saya mau tanya gini, gimana bagusnya untuk menentukan bakal calon ketua ini, karena kan dari daerah ini kan banyak, nggak berfokus hanya di Makassar ini. Bisa dikasih petunjuk nggak kira-kira bagaimana caranya untuk bisa menjaring calon ketua seperti itu? Ya, tadi yang jelas saya sempat komunikasi dengan tadi ya bendahara ya, salah satunya tadi kan terkait itu bikin Google Form, salah satunya itu bikin Google Form itu salah satunya untuk istilahnya panitia juga punya database nama dan lain sebagainya. Itu nanti kan ada ukuran baju, nama instansi dan lain sebagainya, tambah kesediaan menjadi pengurus. Nah, itu kan kita menjaring dengan istilahnya itu nanti dinamika juga ada. Kalau Jogja kemarin seperti itu, jadi dijaring istilahnya bersedia atau tidak menjadi pengurus. Itu nanti mereka milih bersedia. Kalau nanti bersedia kan berarti oh ini sudah ada beberapa orang yang bersedia menjadi pengurus dari daerah mana. Ini sudah mewakili dari bidang-bidangnya. Ada 5 bidang itu sudah terwakili belum per daerahnya kayak gitu. Jadi nanti tinggalan aja mengerucutkan. Terus untuk ketua memang untuk ketua kan memang pemilihan pertama adalah ketua. Terus setelah itu nanti ketua yang memilih istilahnya dari orang yang bersedia tadi jadi pengurus, istilahnya monggo itu haknya dari ketua untuk menentukan. Terus kalau ketua itu kriterianya sih kalau memang sudah ada calon tunggal sepakat semua kayak Jogja itu ya sudah calon tunggal semua langsung milih salah satu gitu. Tapi ya saat istilahnya di grup itu sudah ayo siapa mungkin nanti kita usul ya udah Pak ini Pak mohon izin mau untuk saat ini jadi ketua kayak gitu. Tapi memang semua sudah sepakat di polling pakai WA polling itulah. Cuma sebatas itu sih waktu Jogja dulu jadi singkat. Tapi kalau dinamikanya nanti perlu pemilihan, boleh-boleh aja. Itu juga kan dinamis seperti itu. Mau berapa calonnya yang jelas salah satunya kan memang perawat, terus istilahnya mungkin kalau tahun dan lain sebagainya itu enggak pengaruh banget, tapi yang jelas kan figur yang bisa ngemong ngerangkul semua, mungkin yang dituakan atau yang istilahnya ya di sana tahu sendiri. Kalau Jogja kan mereka guru-guru kami tadi yang salah satunya Pak Mariana itu kemarin jadi ketua. Oke. Siap, oke. Makasih banyak. Ya. Saya keluar dulu ya, sudah ya. Ya, makasih ya Mbak Retno. Makasih banyak Mbak Retno. Kami menunggu ya, informasi Mbak Retno. Siap. Ya, nggih. Kalau malam Minggu bisa, berarti kalau Zoom prakongresnya atau Minggu kayak gitu. Ya, Minggu kayaknya boleh tuh. Minggu boleh. Siap. Oke, siap ya, nggih. Assalamualaikum. Disonding dulu sama Pak Turiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar. Baik, makasih banyak teman-teman sekalian. Itulah tadi informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Retno, dia dari bagian Humas DPP ya. Jadi intinya teman-teman sudah dengarkan tadi, beliau akan konsultasikan dulu secepatnya ke ketua umum pusat, ketua DPP. Nanti seperti apa langkahnya kalau memang dia bilang kita buat saja nanti seminar langsung kongres barengan, kita prakongres saja dulu, ya kita bikin seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman tadi penyampaiannya Mbak Retno? Ada tanggapan atau apa silakan? Udah jelas Mi Pak Ji. Kalau saya betul kita ikut saja ya seperti yang dibilang Ibu Retno. Kita adakan pre-kongres dulu supaya kita tahu seperti teknisnya nanti pada saat kongres itu bagaimana. Karena biar bagaimana kan
kita kiblatnya ke situ, kita ikut dari pusat. Jadi kalau bisa kita Oke. Zoom dulu hari Minggu pre-kongresnya supaya kita tahu. Nah, pemantapan untuk kongres pasti semua sudah bisa karena sudah ada dasar dari situ. Oke, terima kasih Kak Ida. Ada yang lain lagi? Dari Pak Iwan, Pak Adong, Bang Kurais, Pak Haji Perdi, atau Haji Marni, silakan. Kalau saya setuju, Pak Haji. Baik, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sepakati arahan dari Bu Retno tadi. Beliau akan langsung sounding ke Pak Ketua DPP, Pak Turiman, tentang seperti apa baiknya. Dan dia berharap tadi kalau bisa hari Ahad nanti kita pra-kongres. Jadi nanti kami akan komunikasi ulang dengan Mbak Retno. Kalau memang informasi itu benar secepatnya, nanti kami akan pastikan juga apakah kita yang menyiapkan Zoom atau mereka. Jadi saya harapkan teman-teman, mari kita tetap kompak, semangat untuk berdirinya forum ini di Sulawesi Selatan. Saya berharap tanpa kerjasama yang baik sama teman-teman, sulit kita mewujudkan forum ini terbentuk di Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mungkin masih ada mau disampaikan sebelum kita keluar dari Zoom ini. Silakan. Cukup ya sementara ya. Jadi untuk sementara tadi kita belum putuskan tentang itu harga baju, tetapi kita sudah ada angka-angka lah. Kalau memang nanti seperti apa arahan dari DPP, kita mengikut. Kita ikut seperti apa yang mereka sarankan. Mungkin mungkin besok sudah ada kabar dari Mbak Retno. Nanti kami teruskan entah dari Mbak Arni atau dari saya nanti kita sampaikan di grup. Sekali lagi saya berharap teman-teman semangat, mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga forum ini teman-teman bisa terbentuklah di Sulsel atas andil kawan-kawanku semua. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf, salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Haji Kurais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bang Kurais yang sudah siapkan Zoom kita. Sudah 2 kali kita disiapkan Zoom. Terima kasih Pak Kurais. Iya, makasih banyak teman-teman ya. Kita foto-foto dulu. Selamat beristirahat. Iya, foto dulu ya. Dokumentasi. Halo, Jaki kamera dulu. Dokumentasi. Foto dulu Pak, Dokumentasi dulu. betul. Jaki Dulu keluar. kok dong, pakai muka nata. Dulu keluar ya. Jaki dulu keluar. Ini kan kita. Dokumentasi dulu, Jangan dokumentasi. dulu. Itu dulu. Ada itu dulu orang bilang kelihatan dada Kak. Begini. Ini kan kita di kelompok kecil. Tujuannya kan kita ini untuk mendirikan suatu bangunan. Ketika bangunan sudah jadi, masuk maki semua, silahkan masuk, keluar maki kita. Maksud narahi. Nah, bikin yang kiri rumah baru keluar. Makanya aku bilang. Rumah kontrakan di Tawa. Iya, cocok Ki. Betul itu. Kan begitu, ibaratnya ini kita bikin ke rumah. Kalau jadi rumah tak masuk maki, kita yang punya rumah keluar maki. Jadi kalau bisa, jadi kalau bisa di antara kita ini yang kelompok kecil, ayolah siapa menjadi ketua, kita tanukan suara. Adil. Pokoknya ada kandidatku itu buat insyaallah. Kita itu Haji Saripudin itu garu-garu kepalanya. Foto dulu. Ya, foto dulu. Foto dulu. Siapa yang belum nampak itu? Siapa yang belum nampak? Supaya kita satu suara ini di anu kecil tak? Iya, adil. Betul Bu Haji, betul. Betul Bu Haji. Pokoknya semua yang di grup ini harus jadi anggota. Iya betul. Masa beli kayu, beli apa? Foto dulu. Foto dulu, senyum manis dulu Bu Haji.
Yang Pasang di atas Bu Haji. tidak pakai gaji lom. Pasang di atas Bu Haji. Pakai On helm kamera saja. dulu Bu Haji. Ya, oke, sesi foto selesai. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Haji Pradi. Baik, Tidak makasih Bu Haji semua. mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Maaf tadi tidak sempat bergabung, buru-buru pulang. Tidak apa-apa sayang. Ya, izin live. Assalamualaikum. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya gaskan. Gas, Pak Haji, andalan cu.